Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian masih membahas tafsir singkat dari surah An-Nazi'at, dan kita masuk pada ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Apakah kalian lebih sulit penciptaannya, ataukah langit yang telah Allah bangun sedemikian rupa? Rafa'a samkaha fasawwaha. Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Lalu dia memancarkan daripadanya mata air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita tentang kekuasaan Allah yang luar biasa yang ada di alam semesta ini, untuk menunjukkan bahwa Allah itu zat yang maha besar dan kita sebagai manusia tidak layak untuk menyombongkan di hadapan Allah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Apakah kalian lebih sulit penciptaannya, ataukah langit yang telah Allah bangunnya? Di sini Allah Subhanahu wa taala hendak mengingkari orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin katakan, wahai para hamba, menurut kalian apakah penciptaan kalian ini lebih sulit dibandingkan penciptaan langit? Allah telah membangun langit itu sedemikian rupa. Makanya Allah menyebutkan dalam ayat yang lain, tepatnya surah Ghafir ayat 57. Allah mengatakan, la khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi itu jauh lebih besar dibandingkan penciptaan manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Kita tahu bahwa langit itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar dan diperuntukkan oleh Allah sebagai tempat diamnya para malaikat. Dan tidak ada satupun maksiat yang terjadi di langit kecuali satu kali. Maksiat iblis kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala disuruh sujud kepada Adam. Iblis menolak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutuk iblis dan mengeluarkan dari langit ke bumi. Inilah maksiat satu kali saja di langit. Di langit itu tidak pernah ada maksiat, karena memang para penghuninya adalah para malaikat dan para nabi yang ditempatkan di tiap-tiap langit sebagaimana dalam peristiwa Mi'raj. Telah disebutkan di dalam hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma
Ketika Nabi SAW ditanya tentang jarak antara bumi dan langit, maka Nabi SAW mengatakan masirata khamsimi'ati sanatin, perjalanannya ibarat 500 tahun. Apakah 500 tahun itu kecepatan cahaya atau kecepatan apa? Tapi yang jelas bahwa begitu tingginya langit yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dan masing-masing lapisan langit ke lapisan berikutnya itu jaraknya sama. Belum lagi kemudian kekuatan langit, tidak ada yang mampu menembusnya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang bisa meletakkannya kelak pada hari kiamat. Dan yang lebih mengherankan lagi, tidak ada satu tiang pun yang menyanggah bangunan yang begitu berat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah As-Sajdah itu bagaimana kekuatan Allah ketika menciptakan langit. Sampai Allah mengatakan, carilah tiang yang menyanggah langit kalau memang kalian tidak yakin dengan kekuasaan Allah. Padahal logika ikhwatu fiddin, di dunia saja kalau kita buat bangunan lantai 2 atau lantai 3, kalau tidak ada tiang yang menyanggah, mana bisa kemudian dia ngambang? Pasti dia akan jatuh. Jangan lagi yang ngambang, yang ada tiang kalau tidak kokoh saja bisa roboh. Artinya bahwa langit sedemikian rupa dengan keindahan bintang gemintangnya, kemudian dengan kekuatan bangunannya dan lapisan-lapisannya, itu sangat rumit untuk dicerna bagaimana cara menciptakannya. Lah tiba-tiba kemudian makhluk di bumi, mereka tidak yakin bahwa Allah sanggup membangkitkan manusia setelah kematiannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, apakah lebih sulit Allah membangkitkan kalian ataukah penciptaan langit? Kalau langit dengan sedemikian keajaibannya saja Allah sanggup menciptakan langit dengan berbagai macam keanehannya, macam mana pula Allah tidak sanggup membangkitkan kalian? Ini menunjukkan bahwa Allah itu zat yang maha kuasa atas segala-galanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan rafa'a samkaha fasawwaha. Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakan sedemikian rupa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha, dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benar. Kita tahu bahwa siang itu hanya ada di bumi. Adapun di planet-planet lain itu tidak ada siang, semua gelap. Menunjukkan bahwa cahaya itu tidak banyak dibandingkan kegelapan. Dan ini kuasa Allah Subhanahu wa taala hanya menyirai bumi saja dengan mataharinya. Itu demi siapa kalau demi kita manusia, sebagai nikmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Belum lagi kekuasaan matahari yang Allah letakkan di dalam porosnya. Coba Anda bisa bayangkan kalau seandainya matahari bergeser dari porosnya ke atas atau ke bawah. Kalau seandainya matahari digeser dari porosnya lebih dekat kepada bumi, maka bumi akan terbakar. Tapi kalau seandainya matahari itu bergeser menjauh bumi, bumi akan beku, akan kedinginan. Tapi Allah Subhanahu wa taala bisa meletakkan matahari pada porosnya sehingga hawa bumi mampu dijadikan tempat hidup manusia, tidak membakar dan tidak membekukan. Dan ini bisa dilihat dari teori fisika ya, antum yang belajar. Lah ini kekuatan siapa? Mampu meletakkan matahari lepas pada porosnya itu, menjauh sedikit beku, mendekat sedikit terbakar. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kekuasaan manusia. Apakah harus kita ingkar kepada zat dan mengatakan tidak ada pencipta di alam semesta ini? Bagaimana mungkin tidak ada pencipta? Lalu yang menciptakan langit, bumi, matahari, bulan itu siapa? Apakah mungkin mereka tercipta begitu saja? Atau tercipta dari sesuatu, ataukah ada penciptanya? Yang jelas bahwa setiap manusia dilahirkan itu dalam posisi fitrah.
Arti fitrah itu manusia itu mengakui siapa penciptanya. Siapapun dan anak siapapun. Mau anak yang terlahir dari bapaknya yang sudah muslim, mau anak yang terlahir dari bapaknya Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu atau sebutkan agamanya, maka semua bayi yang terlahir itu fitrah, sudah dibekali dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang kafir jahiliyah di atas kesyirikan mereka menyembah Lata, Uzza, Manat dan Hubal, Allah katakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ar la yaqulun Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka orang-orang musyrik Arab itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Di atas kesyirikannya mereka mengatakan Allah. Makanya tauhid rububiyah itu tauhid yang bersyirikat antara mukmin dan kafir, belum bisa memasukkan seseorang ke dalam Islam. Karena itu tauhid fitrah. Tauhid yang membedakan mukmin dan kafir itu adalah uluhiyah, bukan rububiyah. Walaupun kelaziman rububiyah itu harus uluhiyah. Karena orang kalau sudah meyakini bahwa yang menciptakan langit Allah, yang mengatur langit Allah, yang menguasai langit adalah Allah, yang menciptakan alam semesta Allah, yang mengatur alam semesta Allah, yang menciptakan alam semesta Allah, maka kelazimannya sudah barang tentu zat yang mampu menciptakan alam semesta haruslah disembah. Lalu kenapa kemudian manusia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Karena syaitan telah menyesatkan mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan di sini, wal arda ba'da dzalika dahaha, dan setelah itu bumi dihamparkan. Dulu langit dan bumi itu menyatu, kemudian terjadi kehancuran hebat. Dalam teori fisika disebut Big Bang. Kemudian terpisahlah antara langit dan bumi. Lah bumi ini dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi ini untuk kehidupan manusia. Di antara keajaiban bumi, Allah Subhanahu wa taala telah pilih beberapa tempat di bumi itu lebih suci dibandingkan tempat-tempat yang lainnya. Contohnya Mekah Al-Mukarramah. Maka tanah yang ada di Mekah Al-Mukarramah yang bagian daripada bumi ini adalah tempat yang paling baik yang ditempati manusia. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam saat hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian dia naik ke atas bukit dan memandang Mekah. Rasul sampai bersumpah dan mengatakan, wallahi innaki la khairu ardillahi wa ahabbu ardillahi ilallahi azza wa jalla. Demi Allah, sesungguhnya engkau wahai negeri Mekah sungguh sebaik-baik negeri dan negeri yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satupun jengkal di Mekah atau di negeri Mekah sana kecuali disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut Mekah Al-Mukarramah, Mekah yang dimuliakan. Karena disitulah tempat di mana Allah pertama kali disembah oleh manusia, Adam dan Hawa alaihi wassalam. Kemudian setelah Mekah ada negeri Madinah, di mana tanah di kota Madinah juga menjadi tanah haram kedua. Makanya disebutkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Imam Muslim, inna Ibrahima harrama Makkah wa inni harramtul Madinata. Sesungguhnya Nabi Ibrahim menjadikan kota Mekah sebagai kota haram, tetapi sesungguhnya aku menjadikan kota Madinah sebagai kota haram juga. Ketika Nabi Ibrahim mendoakan keberkahan kepada makanan-makanan yang ada di Mekah, maka Nabi SAW juga mendoakan makanan-makanan yang ada di kota Madinah. Dan ini negeri yang luar biasa. Baru setelah itu ada Palestina dan Syam secara umum. Kata Nabi SAW, disebutkan dalam hadis Nabi SAW, alaika bisyam fa innaha khiratullahi fi ardihi.
berdiam dirilah kalian di negeri Syam, karena negeri Syam adalah negeri pilihan Allah Subhanahu wa taala yang ada di permukaan bumi. Makanya dalam peristiwa Isra Mi'raj sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Di sini Allah mengatakan barakna haulahu, yang Allah berkahi di sekitarnya. Dan ini keajaiban bumi, artinya ada sebagian belahan bumi itu yang Allah sucikan dibandingkan tempat-tempat yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bumi dengan berbagai macam keanehannya. Kita bisa menyaksikan di sana ada lautannya, ada gunung-gunungnya, ada hutan-hutannya, ada tempat yang layak ditempati, ada yang tidak layak, ada lembahnya, ada tinggi, ada rendah, ada bukit, ada lembah, dan begitu seterusnya. Ini keajaiban yang sulit untuk disingkapkan rahasianya. Hanya sedikit orang-orang yang bisa memikirkannya. Dan itu Allah Subhanahu wa taala ingin katakan di sini bagaimana Allah kuasa menciptakan bumi dengan sedemikian rupa. Kalau Allah sanggup menciptakan bumi dengan sedemikian rupa, masa Allah tidak sanggup menciptakan kembali manusia yang sudah mati? Ini seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin katakan seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Darinya Dia pancarkan mata air dan ditumbuhkannya tumbuh-tumbuhan. Kita tahu bahwa salah satu nikmat kehidupan yang dirasakan manusia adanya air. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wa ja'alnal ma likulli syai'in hayyin. Kami jadikan air itu segala sesuatu bisa hidup. Tanpa air manusia itu mati. Bisa dicoba. Orang tidak minum 1 bulan apa enggak mati? Jangan 1 bulan, 3 hari saja sudah mati manusia tidak minum itu. Manusia bisa bertahan dari lapar, tapi tidak bisa bertahan dari haus. Artinya bahwa air ini salah satu keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Lah dari air juga ada sebagian air itu yang Allah Subhanahu wa taala sucikan dibandingkan air-air yang lainnya. Di antaranya air Zam-Zam. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan ma'u Zam-Zam lima syuribalahu, bahwa air Zam-Zam itu kalau diminum akan mengabulkan setiap orang yang meminumnya. Dan ini keajaiban. Ya, tidak sama air Zam-Zam dengan air-air yang lainnya, karena Allah telah pilih itulah air yang paling suci yang ada di permukaan bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di ayat selanjutnya, di antara keajaibannya adalah wal jibala arsaha, dan gunung-gunung Dia pancangkan dengan sangat teguh. Gunung adalah salah satu makhluk yang terkuat yang ada di bumi, karena gunung adalah salah satu pasak sehingga kita bisa stabil hidup di alam bumi ini. Dan kita tahu bahwa yang namanya pasak lebih panjang ke bawah dibandingkan yang muncul ke permukaan. Antum kalau buat tenda, pasaknya 1 meter, kemudian antum tancapkan hanya 10 cm saja, tidak akan kuat pasak itu, pasti tercabut. Tapi kalau seandainya antum tancapkan semua pasaknya, disisakan 10 cm, maka tentu pasak itu akan kuat. Maka teori gunung itu yang nancap ke bumi itu lebih panjang dibandingkan yang menjulang ke atas. Gunanya untuk apa? Keseimbangan bumi. Makanya kalau kita lihat ada gempa vulkanik, bagaimana kemudian menjadikan bumi itu seolah-olah lini dan gempa di mana-mana sampai menghancurkan segalanya. Itu karena ketidakstabilan pasaknya. Lah ini kuasa siapa menjadikan bumi seimbang ketika kita berjalan tidak oleng gitu ya, tidak goyang, mau pakai apa saja seolah-olah tidak bahaya. Itu semua karena Allah tancapkan gunung di situ. Tapi nanti pada hari kiamat pasak itu akan dicabut dan akan terjadi gempa di mana-mana. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana tanah
ada yang Allah pilih. Kemudian air ada yang Allah pilih. Begitu juga gunung. Ada gunung-gunung pilihan Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada yang disebut dengan Jabal Tur. Jabal Tur. Jabal di mana Allah Subhanahu wa taala mengajak dialog dengan Musa alaihi salatu wassalam. Dengan sebab itulah Musa disebut Kalimur Rahman. Nabi yang banyak berbicara dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Di sana ada yang disebut dengan Al-Jabal alladzi tajalla lahu rabbuh. Gunung yang berbeda, di mana Allah Subhanahu wa taala pernah menampakkan satu kali di bumi. Kapan itu? Saat Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengajak orang-orang pilihan untuk mendengar kalam-kalamnya di bukit itu, di mana mereka ketika kemudian sudah diperlihatkan Taurat, mereka tidak sabar. Kemudian mereka mengatakan, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Wahai Musa, kalau hanya lembaran-lembaran seperti ini, kami tidak akan yakin kecuali kami mengetahui dan melihat sendiri seperti apa Rabbmu. Kami ingin melihat. Akhirnya kemudian mereka disambar petir, kemudian meninggal. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka kembali dan mereka baru sadar. Sebelumnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam sendiri pernah minta untuk ditampakkan dan Allah tidak menolaknya. Tetapi Allah hanya memberikan syarat ketika Musa mengatakan, "Angdur ilaika ya Rabb, izinkan aku melihat kamu." Tapi Allah mengatakan, "Lan tarani, engkau tidak bisa melihatku." Tetapi Allah mengatakan, "Baik, palingkan wajahmu. Saya akan menampakkan diri ke gunung itu." Maksudnya ke gunung yang sangat kokoh itu. Kalau seandainya gunung itu tidak bergerak sama sekali, mampu menahan pandangan Allah Subhanahu wa taala, maka engkau bisa melihatku. Maka apa kata Allah? Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa sara Musa sa'iqa. Ketika betul-betul Allah menampakkan di gunung itu, tiba-tiba gunung itu hancur. Saat meledak, Musa tidak tahan dengan ledakannya. Kemudian dia pun pingsan. Saat terbangun, dia merasa bersalah dan mengatakan, "Tubtu ilaika wa ana awwalul muslimin." Aku bertobat kepadamu ya Rabb, dan saya orang yang pertama kali pasrah. Saya tidak akan meminta lagi untuk melihat dirimu. Nah, itu kejadiannya juga di gunung itu. Kemudian juga di sana ada gunung yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jabal Uhud. Antum kalau yang pernah ke kota Madinah, biasanya touring akan mengajak jalan-jalanlah, salah satunya adalah ke Gunung Uhud atau Bukit Uhud. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas Bukit Uhud itu bersama Abu Bakar, kemudian bersama Umar dan bersama Uthman dan para sahabat yang lainnya, tiba-tiba gunung itu sempat mengalami lini sedikit. Maka Rasul mengatakan, "Uskut ya Uhud, diam wahai Uhud. Karena yang menginjak dirimu ada dua orang yang kelak akan mati syahid." Siapa yang kelak akan mati syahid? Umar bin Al-Khattab dan Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Gunung Uhud. Kemudian juga di sana ada gunung ataupun bukit yang sangat mulia yang dijadikan salah satu dari manasik haji dan umrah. Apa itu? Safa dan Marwah. Dulunya gunung, tapi kemudian oleh kerajaan Saudi dipangkas karena dijadikan bangunan di sekitarnya, sehingga hanya disisakan Safa dan Marwah. Karena itu menjadi manasik haji dan umrah saat sa'i. Ya. Kemudian juga di sana ada gunung yang ada di dalamnya gua. Di situ Allah Subhanahu wa taala pernah mengutus Jibril untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali Rasul mendapatkan wahyu yang disebut dengan Jabal Al-Hira, gunung yang ada gua Hira-nya di situ. Allah Subhanahu wa taala pilih untuk nabinya
agar Allah angkat sebagai nabi dan rasul di gua tersebut dengan turunnya suratul Alaq. Kemudian juga di sana ada gunung tempat persembunyian Nabi SAW saat peristiwa hijrahnya yang disebut dengan Jabal Ats-Tsur. Di situ ada gua yang disebut Gua Tsur. Nabi SAW pernah menginap 3 hari 3 malam untuk menghindari kejaran dan kepungan orang-orang kafir Quraisy. Dan begitu yang lainnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala juga memilih beberapa gunung yang sangat istimewa dilebihkan dari gunung-gunung yang lainnya. Dan ini kemuliaan dan juga kehebatan keluar biasaan Allah ketika menciptakan makhluknya. Kemudian seterusnya Allah mengatakan mata'allakum wa li'an'amikum. Semuanya itu untuk kesenangan kalian dan untuk hewan-hewan kalian. Jadi semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, termasuk gunung itu kan ada hutan-hutannya, dari hutan muncul buah-buahan. Untuk siapa buah-buahan kalau bukan untuk manusia? Dan di gunung juga menyimpan sumber-sumber mata air yang banyak manfaatnya bagi manusia. Makanya Allah akhiri kalimatnya mata'allakum. Maka semua yang Allah ciptakan di bumi ini sebenarnya untuk kesenangan kalian. Ingat teori 5 yang pernah saya jelaskan kepada antum. Bagaimana alam semesta ini diciptakan untuk kita manusia. Pertama al-ijad, yang kedua al-imdad, yang ketiga al-i'dad, yang keempat al-irsyad, dan yang kelima al-is'ad. Teori 5 kaidah yang disebutkan para ulama yang semuanya menunjukkan kasih sayang Allah kepada kita makhluknya. Pertama al-ijad. Sebelum manusia diciptakan, Allah sudah menciptakan bumi. Orangnya belum lahir, maksudnya para penghuninya belum ada, tapi tempatnya sudah disediakan. Kemudian setelah al-ijad, kemudian al-i'dad, dipersiapkan fasilitasnya. Di sini sungai, di sini lautan, di sini hutan, di sini gunung, di sini lembah, di sini tempat yang layak kelak dihuni manusia, di sini yang tidak layak, dan begitu seterusnya. Fasilitasnya Allah ciptakan. Kemudian yang ketiga al-imdad. Al-imdad adalah rizki yang kelak akan dimakan oleh kita. Allah perbanyak dan Allah tidak akan menghentikan pertumbuhannya. Ada satu ikan, satu jantan dan betina kemudian kawin, menghasilkan ratusan anak-anaknya. Anak-anaknya besar, kawin lagi, melahirkan ratusan lagi, kemudian kawin lagi. Berapa juta ikan dari dulu sampai sekarang, tidak akan ada habisnya. Satu pohon, anggaplah pohon mangga, satu pohon bisa 500 buah mangga. Kalau seandainya menua di tangkainya, kemudian bijinya jatuh, kemudian tumbuh satu pohon mangga, bayangkan saja, mungkin tidak jadi semua, anggaplah 100 pohon mangga. Maka mangga tidak akan hilang dari sekarang sampai kiamat. Itu untuk siapa? Untuk kita semuanya. Kemudian di sana ada yang keempat yang disebut dengan al-irsyad. Allah persiapkan insting manusia supaya bisa membedakan mana makanan yang boleh dimakan, mana makanan yang tidak boleh dimakan, mana hewan yang bisa dimakan, mana hewan yang tidak bisa dimakan, mana yang bisa dijadikan obat, mana yang racun. Semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, persiapan semuanya supaya manusia bahagia. Baru setelah terakhir al-is'ad, dengan itu semua akan datang kebahagiaan. Baru Allah ciptakan Adam dan Allah turunkan ke bumi. Bayangkan setelah Allah ciptakan 5 perkara, baru Allah turunkan Adam ke bumi. Ibaratnya kalau seandainya ada seorang anak muda baru menikah dengan seorang gadis, belum berhubungan, tetapi sudah disediakan, nanti kalau kita punya anak, kita sudah sediakan ini rumahnya,
Setelah rumahnya jadi, ini fasilitasnya, mobilnya, peralatannya, semuanya. Kemudian juga rizkinya sudah disiapkan. Kemudian juga kebahagiaannya sudah ada. Ketika lahir saja sudah mewarisi, nikmat mana lagi yang kita dustakan? Ya. Makanya ini semualah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mata'al lakum, itu semua untuk kenikmatan kalian. Wali an'amikum, dan tentunya juga untuk hewan-hewan ternak kalian. Dan tentu hewan-hewan ternak ini sangat bermanfaat bagi manusia. Ketika Allah tundukkan hewan-hewan ini, maka kita bisa menikmati pertama air susunya, yang kedua tunggangannya, yang ketiga dagingnya, yang keempat kulitnya, di mana Allah Subhanahu wa taala sediakan hewan-hewan itu untuk manusia. Bayangkan satu hewan saja, sapi. Sapi ini bisa menghidupi jutaan jiwa bayi di seluruh dunia dari susunya. Susu sapi itu lebih baik dibandingkan susu kambing dari segi kuantitasnya, artinya banyaknya. Satu dunia meminum susunya, dari ujung barat ke ujung timur. Bayangkan, satu hewan saja sapi, tapi manfaatnya satu dunia. Banyak orang yang diselamatkan bayi-bayi itu gara-gara susu. Makanya kenapa surah Al-Baqarah disebut Al-Baqarah, tidak disebut surah Al-Ghanam, surah kambing? Kenapa milih sapi betina? Karena sapi betina inilah yang mengeluarkan air susu. Dari air susu itulah manfaatnya satu dunia. Karena Allah tidak mungkin meletakkan nama binatang kalau manfaatnya tidak banyak. Ya, jadi kalau satu binatang saja dari air susunya, belum dagingnya, belum kulitnya gitu ya, belum tunggangannya dan begitu seterusnya, itu sudah kenikmatan yang luar biasa. Ya, belum lagi untanya yang Allah Subhanahu wa taala katakan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, tidakkah kau lihat bagaimana unta diciptakan? Salah satu keajaiban dunia unta itu, dia mampu hidup di padang pasir yang binatang lain tidak sanggup hidup di padang pasir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah Allah ingin menunjukkan dari penciptaan langit kemudian bumi dan segala fasilitasnya. Kalau Allah sanggup menciptakan itu semua, masa menciptakan kalian kembali setelah kematian tidak sanggup? Ya, enggak mungkin lah. Allah mampu menciptakan bumi dengan fasilitasnya, Allah bisa menciptakan langit dengan kekuatannya. Masa menciptakan kita yang sudah tercipta kemudian mati dihidupkan kemudian Allah tidak sanggup? Di mana akalnya? Nah, ini ayat-ayat ini ingin membantah mereka, orang-orang yang mengingkari adanya kebangkitan. Dan ayat ini turun kepada siapa? Orang-orang musyrik Arab. Secara khusus karena memang Nabi SAW tinggal di sana, di mana orang-orang musyrik Arab itu tidak yakin ada kehidupan setelah kematian. Sampai Amr ibn As ataupun Al-Wa'il As-Sahmi datang kepada Rasul membawa tulang belulang, kemudian mengatakan, ya Muhammad, apakah mungkin tulang ini akan dibangkitkan kembali? Apakah mungkin orang yang sudah jadi tulang belulang ini Allah akan lapisi kembali dengan daging kemudian jadi manusia? Mustahil. Maka turunlah surah Yasin menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala sanggup menciptakan, bahkan kalau membangkitkan kembali itu lebih mudah dibandingkan menciptakan pertama kali. Barangnya sudah ada, tinggal ditiru saja. Manusia saja lebih susah untuk menciptakan satu karya dibandingkan meniru karya orang. Artinya bahwa menciptakan barang itu lebih sulit dibandingkan memperbaiki barang rusak. Ada kulkas, mungkin penciptanya itu mikirnya setengah mati baru jadi kulkas. Kemudian kulkasnya rusak, mati, dibawa ke bengkel kulkas, lebih mudah daripada menciptakan awal. Begitulah Allah Subhanahu wa taala lebih mudah menciptakan yang sudah ada dibandingkan yang belum ada. Makanya ini semua adalah bantahan untuk siapa? Untuk orang-orang kafir Makkah secara khusus, dan untuk seluruh para pengingkar Allah Subhanahu wa taala yang mengingkari kebangkitan setelah kematian secara umum dari zaman ke zaman sampai hari ini. Al-Quran sebagai hujah bagi kita untuk mengatakan bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu maha mampu.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan fa idza ja'atit tammatul kubra. Ini sudah pembahasan lain. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka apabila malapetaka telah datang kepada kalian. At-tammah itu satu di antara nama hari kiamat. Al-Imam Ghazali menyebutkan sampai 83 lebih nama dari nama-nama al-qiyamah. Menurut kaidah para ulama akidah, banyaknya nama dalam satu peristiwa menunjukkan kehebatan peristiwa itu. Satu peristiwanya tapi namanya bermacam-macam. Ada al-waqi'ah, ada al-qari'ah, ya. Ada al-qiyamah, ada as-sa'ah, di sini ada at-tamah, ada ar-rajifah, macam-macam. Sampai 83 nama untuk satu peristiwa. Menunjukkan bahwa peristiwa itu sangat dahsyat sekali. Ya, karena hari kiamat adalah hari yang sangat dahsyat. Sampai-sampai ada seorang laki-laki Badui datang menemui Nabi SAW, kemudian bertanya, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan kiamat terjadi wahai Rasul? Maka Rasul enggan untuk menjawabnya. Kemudian dia bertanya kedua kalinya, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan kiamat wahai Rasul? Rasul pun seolah-olah enggan menjawabnya dan berpaling dari dia. Sampai 3 kali dia terus mengatakan, kapan kiamat, kapan kiamat, kapan kiamat. Seolah-olah semua para nabi dan rasul disibukkan dengan pertanyaan itu. Jadi semua para nabi sejak zaman Nabi Adam sampai nabi yang ditutup akhir zaman Nabi kita Muhammad SAW, semua para nabi disibukkan dengan pertanyaan itu. Ibrahim dengan kaumnya berkatakan, ya Ibrahim, kapan kiamat? Kemudian Nuh dan kaumnya mengatakan, Nuh, kapan kiamat? Semua para nabi, Syuaib, Saleh, semua ditanya kapan kiamat. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW disibukkan dengan pertanyaan itu, kapan kiamat. Termasuk ustaz juga disibukkan, ustaz kira-kira kapan kiamat katanya. Jadi seolah-olah kiamat ini menjadi momok bagi manusia. Ada yang yakin, ada yang tidak. Makanya Nabi SAW tidak menjawab. Rasul hanya membalik pertanyaan saja. Wa ma'adadtalah, kau dari tadi kapan kiamat? Sebenarnya untuk apa? Ya, kita pun bertanya, untuk apa sebenarnya bertanya soal kapan kiamat? Apakah untuk melihat bagaimana langit digulung? Untuk melihat bagaimana bintang-bintang dijatuhkan? Untuk melihat bagaimana air laut diluapkan dan jadikan api membara? Atau untuk melihat bagaimana gempa di mana-mana dan bangunan diruntuhkan? Untuk apa sebenarnya bertanya soal kiamat itu? Makanya Rasul enggan menjawab. Rasul hanya membalikkan pertanyaan dan mengatakan, wa ma'adadta laha. Engkau bertanya soal kiamat itu, apa yang sudah kau siapkan? Jadi harusnya jangan disibukkan dengan pertanyaan itu, tapi harusnya pertanyaan berbalik kepada kita, apa yang sudah kita siapkan untuk kiamat? Minimalnya jangan kiamat besar, karena kita berlindung, mudah-mudahan Allah tidak mempertemukan kita dengan kiamat besar. Minimalnya kiamat kecil. Apa itu? Al-maut, kematian. Kata Rasul, idza mata ahadukum faqad qamat qiyamatuhu. Kalau salah seorang di antara kalian meninggal dunia, berarti tegaklah kiamat kepada kalian. Inilah yang harusnya dipersiapkan. Jangan cerita kiamat besar. Hari-hari ada orang yang mati. Mati di jalan, mati di rumah sakit, mati di rumah. Hari-hari bahkan kita menangani orang mati, memandikan, mengkafankan, menguburkan, menyolatkan. Terkadang kita tidak berpikir bahwa kita akan seperti mereka. Harusnya ini yang disiapkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kenapa harus disiapkan semuanya sebelum datang ajal kita itu? Karena ayat selanjutnya mengatakan, yauma yatadzakkarul insan ma sa'a. Yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, supaya jangan ada penyesalan nanti pada hari kiamat. Sebab nanti pada hari kiamat, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, al-yaum yaumul amal wa ghadan yaumul hisab. Kata Ali, kalau mau beramal sekarang waktunya di dunia,
kalau nanti setelah kematian tidak ada amal, yang ada hanya hisab, hisab dan hisab. Dan manusia nanti akan terpikir apa yang sudah ditinggalkannya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala di banyak ayat, di beberapa surat dalam Al-Quran menjelaskan banyak penyesalan. Jangankan kita makhluk yang penuh dengan dosa, malaikat saja sampai datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat dan mengatakan, ma'abadna haqqa ibadatik ya Rabb. Subhanak, ma'abadna haqqa ibadatik. Allah berfirman bagaimana malaikat itu datang menghadap Allah, kemudian mengungkapkan penyesalannya dan mengatakan, subhanak ma'abadnaka haqqa ibadatik. Maha suci engkau ya Rabb, kata para malaikat, selama kami di bumi kami tidak benar-benar mampu beribadah dengan sesungguh-sungguhnya ibadah. Kalau malaikat saja merasa menyesal, mereka tidak merasa cukup dengan ibadahnya, padahal mereka makhluk yang senantiasa wa yaf'aluna ma yu'marun, melaksanakan apapun yang diperintahkan Allah. Macam mana pula kita manusia? Betapa besarnya manusia. Bahkan orang yang masuk ke dalam sorga saja sampai mereka menyesal. Orang yang sudah di dalam sorga itu, mereka sangat menyesal. Kenapa dulu di dunia kami tidak memperbanyak zikir kepada Allah? Kenapa? Karena yang menentukan tingkatan di sorga itu amalan di dunia. Mereka ingin lebih tinggi tingkatannya. Ya. Kalau seandainya para malaikat menyesal, kemudian penduduk sorga juga menyesal, macam mana orang-orang yang diponis masuk neraka, mau dikekalkan dalamnya atau tidak? Tentu mereka jauh lebih menyesal. Makanya kemudian Allah katakan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala bangkitkan kami sesaat saja ke bumi, kami janji kami akan bersedekah dan kami akan menjadi orang-orang saleh. Itulah penyesalan mereka. Makanya kelak penyesalan itu akan sampai kepada kita, sampai Allah ingatkan di sini, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang dikerjakannya. Wa burrizatil jahimu liman yara, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang-orang yang melihatnya. Nanti manusia ketika di padang mahsyar, yu'ta bi jahannam yauma idzin, akan didatangkan dengan jahannam pada hari itu. Laha sab'una alfa zimamin, di mana jahannam itu memiliki 70.000 tali kekang. Karena zaman dulu kalau menggeret perahu untuk masuk ke air laut itu kan digeret pakai tali, lain dengan sekarang udah alat canggih. Kalau kan pakai tali itu, ya, digeret rame-rame gitu. Ini talinya saja, tali kekangnya saja 70.000. Sebayangkan besarnya neraka jahanam itu. Saking besar dan kuatnya jahanam itu, yang menarik saja jumlah para malaikat yang menarik itu, satu tali itu 70.000 malaikat. Bayangkan 70.000 tali kekang, setiap satu tali ditarik 70.000 malaikat. Sebesar apa jahanam itu? Makanya ketika Allah berbicara dengan jahanam, halim tala'ti wa taqulu hal mim mazid. Ketika jahanam sudah dipenuhi manusia, kita tahu bahwa orang yang masuk ke dalam jahanam itu berbeda fisiknya dengan orang yang masuk ke dalam sorga. Kalau orang yang masuk ke dalam sorga kan fisiknya sama dengan Nabi Adam, 60 hasta kali 7 hasta, semua manusia akan sama seukuran. Tapi orang yang masuk ke neraka itu dibesarkan badannya sampai gigi gerhamnya saja seperti gunung Uhud, ya. Kemudian jarak lehernya saja 3 hari perjalanan. Itu menunjukkan besarnya supaya Allah memudahkan untuk menyiksanya. Tapi sebanyak manusia dari zaman Adam sampai yang terakhir mati dari orang-orang yang jahat yang masuk ke dalam jahanam itu, jahanam tidak pernah penuh-penuh. Makanya Allah mengatakan, halim tala'ti, apakah kau sudah penuh wahai jahanam? Jahanam mengatakan, hal mim mazid, ada tambahan, masukkan saja ya Rabb, katanya. Saking besarnya jahanam itu, dan itu akan diperlihatkan. Makanya ketika orang-orang kafir melihat neraka itu, mereka mengatakan apa? Rabbana innana sami'na wa absarna. Rabbana innana sami'na wa absarna.
Ya Allah, sesungguhnya kami absarna wa sami'na, kami sudah melihat dan kami sudah mendengar. Melihat neraka dan mendengar gemuruhnya neraka. Ketika di dunia orang enggak yakin dengan neraka, tapi nanti akan diperlihatkan dalam bentuk ainul yakin. Betul-betul mata yang lihat itu. Kalau di dunia saja mungkin ya pengetahuan dari orang-orang yang menyampaikan wahyu kepada kita dari kalangan para ulama tentang gambaran jahanam, belum betul-betul ainul yakin, baru ilmul yakin namanya. Kalau hanya pengetahuan kan ilmul yakin. Kalau sudah melihat disebut ainul yakin. Kalau masuk dalam jahanam disebut hakul yakin. Sama dengan orang yang habis umroh datang ke kita cerita soal Ka'bah. Ya enggak mungkin lah, saking banyaknya ribuan orang ke Mekah cerita Ka'bah kita tidak yakin. Pasti yakin ada Ka'bah di sana. Itu disebut ilmul yakin. Kemudian Allah takdirkan canggihlah dengan adanya handphone. Sekarang ada live siaran langsung, orang sedang tawaf, nampak mata kita ke kamera. Oh betul, berubah dari ilmul yakin ke ainul yakin, nampak mata kita. Oh itu Ka'bahnya. Allah takdirkan antum umroh dan haji bisa memegang tuh kiswah Ka'bah, baru antum hakul yakin, ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Lah harusnya kita begitu, ya. Orang-orang kafir itu harusnya mereka ada pengetahuan soal bahwa kalau mereka mati, mereka masuk neraka. Di dunia disebut ilmul yakin. Nanti di padang mahsyar jahanam diperlihatkan ainul yakin. Ketika mereka dimasukkan ke dalam jahanam hakul yakin. Salah kalian. Allah sudah memberitahu sebelumnya di dunia, tapi kalian kemudian menyimpang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian membagi manusia kepada dua kelompok. Fa amma man tagha, maka adapun orang-orang yang melampaui batas. Wa atharal hayatid dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia dibandingkan akhirat, ya. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Wallahu a'lam. Ayat ini insyaallah kita lanjutkan di minggu depan. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Baik, kalau tidak ada kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.